Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mudah-mudahan pagi ini secerah hatiku ya. Oke teman-teman, kalian waktunya tambah muatan ya untuk PP, ETH, Solana yang bagus-bagus saja. Saya akan bahas banyak hal untuk pagi ini untuk kalian semua. PP akan jadi the next Doge ataupun Shiba yang tidak bisa untuk kita abaikan. Kalau saya melihat data audit certiknya, kepemilikan Binance menambahkan sampai 66%. Ini menarik menurut saya. Saya rasa tidak akan meme coin PP akan rupul ataupun scam begitu aja, karena ada backingan sosok yang tidak bisa kita ragukan lagi. Untuk PP itu banyak yang memprediksi the next Doge ataupun Shiba. Sampai sekelas investor besar dunia baik si Tom Lee, BlackRock, hampir semua melirik potensi ke depan koin PP ya. Kemudian Chainlink sudah melaju ETF. Jadi banyak hal tahun 2026 mudah-mudahan menjadi super cycle siklus yang bikin sejarah baru, cuan besar-besaran, karena BTC kemarin sempat mencapai 126.000 US dollar dan diprediksi untuk tahun 2026 itu 150.000 US dollar untuk BTC. Kita akan masuk dulu ke ini ya, kita akan masuk ke audit certiknya. Gila, audit certiknya udah luar biasa. Si Binance sudah menambah 66% dari pasokan. OKX ini berdasarkan saham teratas kepemilikan, berdasarkan kepemilikan ya, bursa saham teratas berdasarkan kepemilikan, jelas ya. Bursa saham teratas berdasarkan kepemilikan. Satu adalah Binance 66%. Kemudian yang kedua OKX 11,57%. Kemudian Bybit 10,20%, dilanjut Crypto.com, Get.io, Gemini, Maxi, Hobby. Mana itu Coinbase? Nomor 100 sekian lah. Mana Robinhood? Nomor 100 sekian. Barat belum terpancing. Yang besar adalah uang dari Barat nanti. Waktunya memanas terpancing, ya sudah. Ini masih Asia, masih market Asia mendominasi. Sabar tunggu. Ini permainan yang menarik dan di audit certiknya skornya 89,30 dan teratas keempat untuk meme coin PP. Dengan dapat bintang 3,6 ribu. Ya, itu mengenai kepemilikan. Kemudian kita akan lihat di CMC-nya, rankingnya di 35. Kapitalisasi pasar per video ini dibuat 48 triliun. Ini kapitalisasi pasar hitungan dolar itu baru 2, sekian miliar. 2, sekian miliar dolar. Yang diperkirakan akan masuk 17 miliar dolar. Kayak kalian, itu 17 miliar dolar, itu paling rendah. Tapi kalau yang memprediksi atas 59, malah 69 miliar dolar, itu ada yang memprediksi ke situ. Harganya sudah nggak ketulungan. Tapi saya nggak berani, tetap santai aja lah mendekati
Rp1 ya kita TP. Malah saya akan bertahap dari 0,2 kok. Nggak begitu serakah. Apakah nggak akan sampai Mas Bro? Di dalam kripto nggak ada nggak mungkin. Sejarah udah mencatat itu. Yang naik 7,3 juta persen itu di mana koinnya? Di Shiba toh? Di Shiba. Kalian ingat pada waktu itu 0 di belakang koma itu kepotong semua. Bukan koin project, kemudian Dogecoin, ya koin apa namanya? Hiburan saja, sebetulnya koin-koin spekulasi atau dikatakan lelucon itu malah kenaikannya Doge sama Shiba pada waktu ini. Dan dari tahun 2013 hingga sekarang nggak pernah muncul lagi. Ini muncul yang fundament lebih daripada Shiba dan Doge ini ada di PP. Cuma kita sabar, pada waktunya akan sampai. Kalian akan pilih koin yang lain yang tiap hari listing, RP1, ngomong lagi apa, Brankas, apalagi Lamborghini, Lamborghini. Paling-paling koin-koin kayak gitu scam kawan. Masih mending yang komunitasnya kuat yang akan bermasa panjang. Dan pasokan lebih sedikit daripada Shiba. Kemudian kalau PP ini, kalau yang saya tahu ini menarik menurut saya. Ini menarik. Jangan sampai kita lepas. Ini brilian. Ada sesuatu rencana yang besar ke depan yang kita nggak ngerti. Kurang kerjaan apa sih GZ? Adopsi gila-gilaan. Coba, ini ada rencana ini. Bisa-bisa jadi sama Trump rencananya. Trump hobi meme coin kok. Meme coinnya hancur semua. Sekarang kerja sama USD 1 stable coin dengan si GZ. Ya. Ini lagi sideways sebentar. Nunggu tanggal 13 rilis data CPI AS. Course-nya berapa? Nanti kalau sesuai dengan ekspektasi pasar, sesuai inflasi data yang diharapkan, maka akan dopis. Kemudian 99% pemangkasan dipotong, pemangkasan suku bunga, akhirnya bull. Kalau pemangkasan yang ke-1, ke-2, ke-3 udah saya bilang bolak-balik belum ada pengaruh betul, karena itu tadi nunggu pemangkasan yang terakhir supaya bunganya lebih murah gitu. Ini ada rencana sesuatu yang besar untuk PP Brilian. Nah, kita kalau lihat belum jadi kenyataannya, dap-dup kayak pantat ayam ya. Kalau kita lihat tahun 2020 itu kan di belakang koma Shiba nggak ada harganya, Doge aja 20 perak, kakak saya aja dijual cuma di 50 perak, itu udah seneng banget, cuannya udah gede itu. Gila, padahal teman-teman kakak saya itu ada yang dijual 7.000, 8.000 jadi miliarder semua itu pada waktu itu. Makanya jangan sampai kita kecolongan. Yang di Shiba itu uang 80.000 jadi 800 juta kawan. Itu uangnya itu 80.000 jadi 800 juta. Ada tuh video di YouTube-nya itu. Mantep pokoknya. Ya ini PP jangan sampai kalau udah terkenal, sudah FOMO, sudah euforia, dana das pada masuk, yo pam toh. Tunggu aja, sabar. Nanti kan pada waktunya pam. Kita akan lihat Ethereum ya. Ethereum ini nanti akan membawa dampak besar bagi PP. PP itu anak emasnya ETH yang diadopsi sama GZ. Dan di dalam Ethereum itu ada paus pampaman 404. Gengsi dong kalau PP nggak diangkat, yang lain terbang, yang ada di jaringan. Mereka juga jaga image, jaga gengsi. Nanti kalau ETH sudah ratusan juta, mau harga berapa PP? Ngikut akan terseret ke ETH. Pertama, ETH-nya terbang dulu ratusan juta. Ya, itu satu. Kedua, BTCD-nya longsor ke 50 sudah. Cocok itu. Klop pokoknya. Ya, udah pokoknya bagikan bujang sama perawan lah. Tuh, kayak gitu gambarannya. Jadi, kok nggak ngomong yang selain perawan Mas Bro, enggak lah, enggak berani.
Saya itu mohon maaf saya bercanda dalam hati saya, itu hanya candaan saya. Tapi saya nggak mau, kalau nggak keceplosan, tapi saya nggak mau ngomong ada lagi. Ini hanya bercandaan aja, betul candaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya itu memainkan Randa, bukan. Justru saya itu korban Randa. Itu ngomongin malah jadi korban. Saya korban, bukan mengorbani dia, enggak ya, mohon maaf ya saja. Oke lah. Yen ning tawang ana lintang yo cahayu, Mas Bro ditendang sliramu. Ya ora apa-apa. Mohon maaf batuk. Saya mohon maaf sekali lagi, misalnya kemarin video ya itu rasa luapan hati saya aja sudah, kalau sudah keluar kan sudah enak plong, nggak disimpan di sini kan. Kalau udah keluar kan enak, kalau laki-laki kan. Kalau laki-laki kalau udah keluar kan udah kan puas kan. Yang mana dulu? Hati udah keluar kan bebas. Dan momen-momen nggak tahu yang namanya ujian, cobaan ataupun nasib ya. Saya itu ditinggalin itu pas saat momen bahagia kawan. Yang seharusnya tidak akan sangka. Dan itu waktunya tuh singkat, ibarat kayak orang meninggal. Malam sehat, pagi-pagi meninggal, itu ibaratnya gitu. Jadi pas malam lebaran, pas malamnya malam lebaran pertama itu. Jadi malam yang sangat bahagia gitu loh. Malam lebaran, dan selalu malam lebaran. Oke, kita bahas ETH. ETH ini akan membawa dampak besar bagi ekosistem yang ada di jaringannya, termasuk PP, ARB, Polygon juga sekarang udah mulai nendang kan. Kalau Polygon saya punya masih sangkut, tapi saya punya banyak di situ. Tapi saya santai aja. Polygon itu akan nendang. Depth-nya agak somblak dikit, agak ongkrongan. Nanti kalau udah waktunya pump itu, koin itu. Jadi ada koin yang waktunya pump berkali-kali lipat ada. Polygon ya. Kemudian XPL ya, XPL. Ini hati-hati, kalian bisa ambil ini nih, Solana 1,6 triliun dolar nih perdagangan spotnya ini, kalian akan melonjak tinggi tahun 2026 nih. Kalian kalau beli Solana bilang mahal-mahal ya belinya Solano, beli Fan sama Jupiter ya. Itu decknya nanti Jupiter tuh decknya Sol akan terbang sama Fan yang memang untuk membuat meme coin di jaringan Solana kan Fan itu. Nah itu kalian bisa masuk situ. Ya pokoknya $100 aja Fan, Aster, XPL. Ya untuk jangka panjang itu real project yang menjanjikan daripada koin-koin nanti yang baru-baru tuh koin kentut-kentut bahaya yang akan listing baru nanti banyak sekali ya. Oke, kesimpulannya itu market sideways dikit, sabar, waktunya akumulasi bertahap. Nanti tanggal 13 ada rilis data CPI nanti core-nya berapa coba, dan kalau nanti sesuai dengan ekspektasi pasar dopis, maka itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk si Powell menurunkan suku bunga. Akan tetapi Powell ini lagi di ini nih genjot sama si Trump lagi mendesak-desak. Itu yang terjadi. Untuk pendukung ETH mendukung sangat kuat di balik kenaikan Ethereum. Nanti pendukung yang kuat di balik kenaikan Ethereum itu kan masih di layar Ethereum itu masih terpakai, masih termasuk andalan lah ya, masih setelah BTC masih dipakai ETH ya. Ini masa depan akan cerah ya untuk ETH. Jadi momentum Ethereum menjanjikan dengan dukungan yang kuat dan momentum yang terus meningkat ETH ini menunjukkan potensi yang tidak hanya menarik bagi para investor jangka panjang, tetapi juga para trader yang mencari peluang dalam fluktuasi harga jangka pendek. ETH kalian bisa tembak. Orang-orang yang punya duit masuk ETH, BNB, Solana ya. Chainlink yang duitnya receh bisa masuk PP, Polygon, Cardano yang lagi murah-murah. Cari koin yang bagus-bagus saja. Nanti saya sudah punya grup nanti khusus untuk trade, sudah akan dimulai. Sebetulnya nunggu PP cuan doang ya. Kemudian nanti akan selektif sekali untuk pemilihan koin, nggak ngasal, nggak sembarangan, sangat berbahaya. Kita nggak mau terjerumus
ke lubang yang sama, kita nggak mau jadi keledai ibaratnya di situ ya. Saya sebetulnya ngasih koin-koin itu cuan-cuan semua, apalagi kalau dihitung dari awal saya ngomong. Bukan berarti koin yang sudah terbang saya ngomong itu percuma, orang bunting juga ngerti ya, koin-koin yang belum terbang akan terbang itu siapa yang tahu ya, kalau nggak secara khusus ya. Itu CMC udah saya bilang kan, koin CMC yang di list di atasnya BTC gembar-gembar itu berapa kali sampai muncrat saya berkali-kali, itu sekarang udah terbang. ETH terbang ya. Ya pokoknya tunggu sampai tanggal 13 kuncinya, tunggu rilis data CMC, core-nya berapa, kemudian sesuai dengan ekspektasi pasar tidak. Kalau oke, dopis, pangkas suku bunga sekali lagi pump gitu ya. Mungkin itu aja. Tetap waktu Satwe kalian cicil, mudah-mudahan kayak tahun 2024 full moon di tanggal 13 pada waktu itu, 13 Mei atau apa saya agak lupa, itu pump gila-gilaan 1500% PP, mudah-mudahan terjadi lagi seperti itu ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pagi ini. Nanti kalau ada berita yang siang-siangan saya kasihkan video. Tetap dior ya, riset sendiri, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan intinya sekarang Satwe dikit karena nunggu rilis data CPRS nanti tanggal 13. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Just